Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Cerita kita malam ini, mayat ya pantasnya begini. Dikisahkan ada orang bernama Nasaruddin Hoja. Dia di musim dingin, dia jalan-jalan tidak jauh dari tempat tinggalnya ada sebuah sungai, dan sungai itu sudah mulai membeku. Nasaruddin iseng, dia mencoba untuk berjalan di atas sungai yang membeku itu. Lama-lama ia mulai merasa kedinginan. Maka duduklah ia di tepi sungai. Nasaruddin kemudian merasa kedua kakinya makin dingin. Teringatlah dia bahwa konon kalau orang mau meninggal, maka tubuhnya akan menjadi dingin. Dan proses mendinginnya tubuh itu mulai dari kaki. Maka Nasaruddin menyimpulkan bahwa ia sedang dalam proses meninggal. Tidak pantas kalau orang meninggal dalam posisi duduk. Demikian ujar Nasaruddin dalam hatinya. Maka berbaringlah dia. Tidak lama kemudian lewatlah dua orang tetangga Nasaruddin dan melihatnya sedang berbaring. Bergegas mereka menghampiri. Nasaruddin tahu kalau dua tetangganya itu mendekat. Segeralah Nasaruddin memejamkan kedua belah matanya karena dia berpikir, masa mayat matanya melek, pantes-pantesnya ia merem. Ketika kedua tetangganya jongkok untuk memeriksa keadaan Nasaruddin, Nasaruddin menahan nafasnya karena dia berpikir tidak pantas kalau mayat bernafas. Oleh karena itu, kedua tetangga Nasaruddin dengan cepat menyimpulkan bahwa Nasaruddin sudah mati. Sesuai adat di kampung itu, kalau ada orang mati, maka secepatnya harus dikuburkan. Kedua tetangga Nasaruddin segera membuat tandu darurat dan menggotong Nasaruddin menuju pemakaman. Tibalah mereka di sebuah persimpangan dan muncul persoalan. Orang pertama mengatakan bahwa arah menuju pemakaman adalah belok kiri. Sementara orang kedua mengatakan arah yang benar adalah belok kanan. Begitu kedua orang itu berdebat untuk menyepakati arah. Lama-kelamaan, Nasaruddin tidak sabar mendengar perdebatan yang tidak kunjung putus itu. Berkatalah dia, "Mohon maaf, saya tahu memang tidak sepantasnya mayat berbicara, tapi percayalah, arah yang tepat menuju ke kuburan adalah belok kanan." Maka larilah kedua tetangga Nasaruddin. Ibu bapak saudara-saudara, ada kebiasaan-kebiasaan yang mentradisi di dalam berbagai lingkungan masyarakat termasuk di gereja, yang akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang mentradisi itu dianggap sebagai kebenaran. Lalu sebagian orang berkeras untuk mempertahankan mati-matian
apa yang dianggapnya sebagai kebenaran itu. Misalnya, dulu yang namanya gedung gereja, ya di depannya atau di atasnya harus ada salib. Bisa jadi orang akan memperjuangkan mati-matian bahwa harus ada, kudu ada salib di depan gereja atau di atas atap gereja. Baru itu gereja. Di masa yang lampau, alat musik yang boleh digunakan di dalam kebaktian minggu ya cuma orgel, piano, atau organ. Berani pakai alat musik lain, bisa jadi urusan. Tapi kemudian terjadilah pergeseran. Orang makin menyadari bahwa yang membuat sebuah bangunan menjadi gereja bukan urusan adanya ornamen salib atau tidak adanya ornamen salib di bangunan itu. Bahwa tidak ada satu alat musik yang lebih sakral dibandingkan dengan alat musik lain, sehingga lalu ada alat-alat musik yang layak dan ada alat-alat musik yang tidak layak digunakan untuk mengiringi nyanyian jemaat dalam kebaktian. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang diyakini benar mengikuti tradisi yang ada lalu pasti salah. Tidak. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan, berhati-hatilah menerapkan kebenaran seturut tradisi-tradisi. Jangan memutlakkan kebenaran apapun selain kebenaran Allah. Bukankah itu yang Yesus mau katakan juga ketika ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, seperti dipersaksikan di dalam Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 4. Dalam percakapan itu dicatat di ayat 20 dan selanjutnya demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan, antara lain adalah urusan yang dalam tradisi mereka memang berbeda, yaitu soal tempat ibadah yang benar. Orang Yahudi mengatakan Yerusalemlah tempat ibadah yang benar, dan orang-orang Samaria bilang Gunung Gerizim. Lalu Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas, bukan Yerusalem, bukan Gerizim yang benar di mata Yesus, tetapi sejatinya penyembahan orang, ibadah orang kepada Allah yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Maka kalau nanti sebagian dari antara kita belum bisa ikut
kebaktian minggu ketika bisa diselenggarakan lagi di tempat, jangan kecil hati. Yang menentukan ibadahmu benar atau tidak bukanlah tempatnya. Memangnya selama ini dengan ikut kebaktian minggu di gereja, terus urusan tanggung jawab kita terhadap Tuhan dan sesama beres, selesai? Kan tidak juga. Ingatlah, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah esensi ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Berkenanlah Bapa mendengar seru doa kami ini dan mengabulkannya seturut kehendak dan kebenaran. Pertama, kami mohon agar diberi hikmat, diberi kerendahan hati untuk tidak memutlakkan kebenaran apapun, termasuk juga kebenaran-kebenaran dalam tradisi bergereja. Tetapi kami hanya memutlakkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga mohon pengampunan kalau mungkin atas nama kebenaran sesuai tradisi yang kami yakini, kami pernah menghalangi orang untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kembali kami juga mohon belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang sampai sekarang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber penghidupan bagi diri dan keluarga mereka. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga memohon hikmat bagi para pengusaha di dalam membangun kembali atau mengembangkan usaha yang sempat terhambat dampak pandemi di bidang perekonomian. Sebab akan berfungsi, berkembang atau tidaknya usaha mereka juga akan ikut mempengaruhi sekian banyak karyawan yang sumber penghidupannya ada dalam pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi para tenaga medis, bagi para dokter, perawat, orang-orang yang bertugas di lapangan, termasuk juga para relawan di dalam menolong mereka yang positif mengidap COVID-19. Kiranya tangan kasih Tuhan memeliharakan mereka, juga seisi keluarga mereka. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami menyerahkan keberadaan kami, keluarga kami, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Rangkaian syafaat ini kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.